Halo guys, balik lagi nih di channel Indra Harajuku. Oke guys, kali ini saya akan coba review dikit di penggunaan saya di ROM RR dan kernel 16. Dan ini di updatean yang terbaru, ini kernel masih naikly ya. Jadi di kernel ini MIUI 12 dan AOSP itu dipisah, filenya nggak bisa jadi satu. Dan untuk review lengkapnya kalian bisa lihat di video ini, oke? Sebelum kita mulai video ini, kita akan intro dulu. Let's go! Saya lagi di rumah nih guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke guys, kali ini saya akan cobain kernel dari 16 ya. Dan di sini saya pakai ROM RR dan saya juga sudah ganti ke kernel Universe ya. Jadi di kernel Universe ini enak, stabil menurut saya. Di sini penggunaan sehari-hari enak, stabil, hemat baterai, dibilang hemat ya hemat. Adam juga buat ngegame juga stabil, licin, smooth, sensitif ya. Jadi mantep. Jadi saya juga betah di kernel Universe ini guys. Jadi sebenarnya saya pengen cek kernel Genom, cuma Genom sementara nggak update ya. Jadi saya pengen cobain di kernel 16 ya. Jadi kernel 16 dulu pernah saya cobain dah berapa lama yang lalu ya. Pernah saya cobain dan masih kurang stabil pada saat itu. Dan sekarang sudah sering banget update dan ini masih versi nightly ya. Kalau 16 kernel ini masih nightly, jadi nggak ada versinya kayak Inception dan masih sering update. Dan di kernel 16 ini dibuat dua ya, untuk AOSP dan MIUI 12 tuh dipisah, jadi nggak bisa jadi satu sama kayak Universe, Genome, dan kernel apa ya untuk Redmi Note 8. Jadi dipisah nih ya, untuk MIUI sama MIUI 12 dan AOSP Android 10 dipisah kernelnya. Dan saya akan cobain di AOSP Android 10 ya untuk kernel 16 guys. Dan dibilang juga di kernel ini kalau kalian install terus dia gagal disuruh flash magis ya. Dan kalau mau reboot, kalau stok di logonya berlogo flash DM Verify kayak gitu ya. Pokok intinya kayak gitu, sama aja prosesnya kayak install ROM. Dan di sini kita akan tes juga dikit ya. Kita lihat kalau dari CPU Z sebenarnya kalau ganti kernel di Redmi Note 8 Giga ini sama aja, tetap clock speednya, GPU-nya tetap ya, nggak ada perubahan. CPU Z kita di sini saya pakai modul sebenarnya guys. Saya sudah install modul. Grafik PUBG, GPU Turbo Boost dan injektor ya. Kita lihat di sini performanya harusnya sih lebih stabil ya. Tapi kita lihat, dan nanti setelah kita ganti kernelnya kita hilangkan dulu modulnya, centangnya, kita tes tanpa modul dan dengan modul gimana performanya ya guys. Kalau memang kurang bagus mending nggak usah pakai modul sebenarnya. Kalian bisa lihat sendiri, kita tesnya nggak usah lama sih, saya juga bosen kalau kelamaan. Sini masih aman ya, sampai 30 detik masih stabil. Kita biarin dulu sebentar guys, sampai 1 menitan lah. Dan nanti kita akan tes di PUBG juga dan kita liatin suhunya ya. Oke, masih stabil aja walaupun naik turun, dan itu wajar menurut saya ya. Tergantung suhunya juga. Oke, masih stabil 1 menit, kita biarin aja ya. Kita tes langsung ganti, nanti kita tes lagi. Tapi sebelum kita ini, kita hilangkan dulu checklist dari modul magisnya, kita hilangin. Reboot recovery guys, kita tes. Oke guys, jadi di sini saya pakai Pit Black Recovery Project untuk TWRP-nya ya. Jadi saya saranin pakai TWRP yang sama, pakai official. Yang terbaru juga bisa, kalau kalian di TWRP yang lain bisa ganti. Dan di sini kalau kalian takut, kalian bisa backup dulu bagian bootnya ya, untuk itu untuk kernel. Kalau nggak takut bisa langsung install, dan di sini kita cari kernelnya langsung ya. Ini dia AOSP 16 kernel Giga. Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe. Karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Kita tes saja langsung install. Kalau gagal kalian bisa flash magis ya, tapi kebetulan saya sudah install magis di sini jadi kayaknya bisa.
Dan kalau desktop kalian bisa flash DM Verify ya. Jadi tapi kita lihat dulu nanti kalau stok baru kita install DM Verify-nya sekalian. Oke, selesai, langsung coba tes reboot sistem. Kayaknya bisa ya tanpa flash DM Verify. Oke, bisa, dan kita tunggu aja proses bootingnya guys. Oke, untuk awal sih masih normal ya. Kita lihat dari tentang ponsel. Versi Android di sini 16 kernelnya. Jadi untuk sementara masih normal. Buka lock screen-nya juga normal ya. 16 kernel. Satu koma tiga lah ya standar. Dari CPU juga nggak ada perubahan. Kita tes kamera ya. Kita tes kamera bentar guys sebelum kita tes yang lain, oke? Oke, untuk kamera normal tapi saya cobain bentar cuma 10 detik kurang 9 detik ya guys. Jadi ini normal, kamera gambar jalan semua normal ya. Dan di sini kita tes CPU trolling test. Di sini kan saya nggak pakai modul, tadi sudah saya hilangkan checklist modul ya. Kita lihat di sini tapi harusnya stabil juga ya. Oke, kayak gitu. Kalau abis ini kita tes pasang modul dan kita lihat performanya lagi sekali sebelum tes nge-game ya. Jadi di sini sampai kuning dah guys. Oke, sampai merah itu wajar. Dan kita aktifin aja coba modul, kita lihat perbedaannya sama atau enggak ya. Oke guys, jadi setelah restart kita tes lagi sekali aja. Tapi ini masih hangat, tapi nggak apa-apa, kita tes aja. Modulnya aktif dan kita lihat ini layar masih sensitif, smooth. Nggak kalah lah sensitifnya dengan kernel yang sebelumnya. Kita tes lagi sekali, pada suhunya masih tetap sama ya, masih sama-sama panas. Tapi harusnya nanti turun pas ke kuning deh nanti. Tapi kita lihat aja. Oke, jauh lebih stabil ya. Tapi turun juga ke kuning cuma nggak masalah. Oke guys, jadi kayak gitu buat review singkatnya. Jadi kalau kalian mau tes yang lama, tes sendiri aja sebenarnya. Kalau di sini habis durasi nanti guys. Tapi ini jauh lebih stabil pakai modul daripada tanpa modul ya guys. Jadi kayak gitu. Dan kita akan tes game juga pastinya, tes di PUBG Mobile ya. Oke guys, jadi kita tes di PUBG Mobile ya, dan harusnya ini lumayan enak, stabil, harusnya bisa 90 FPS, aneh 60 FPS ya Smart Extreme, kalau 90 nggak bisa. Tapi di sini grafiknya sampai 90 nggak masalah, jadi hiasan aja. Audio high.
Oke guys, jadi dari tadi kita ngegame 5 menitan hampir 10 menit, suhunya 40 derajat dan masih stabil aja sih di penggunaan saya, dan saya belum menemukan bug sampai saat ini guys. Jadi sementara ini masih enak, stabil, smooth, nggak kalah lah dengan kernel yang sebelumnya. Oke, jadi kayak gitu doang review dari 16 kernel yang terbaru ini guys. Buat kalian yang pengen cobain, kalian bisa cek di deskripsi ya. Tapi kalian harus samain di kernelnya di MIUI ataupun di AOSP. Jadi ini terpisah ya, beda file guys. Jadi kayak gitu doang review singkatnya. Buat kalian yang suka video, jangan lupa like, share, dan subscribe.